Hey, buat kalian yang ngaku Juventini sejati, wajib banget hukumnya subscribe channel ini dulu ya. Terima kasih guys. Kabar gembira menyelimuti Juventus setelah gelandang muda mereka, Fabio Miretti, akhirnya kembali berlatih penuh usai absen panjang akibat cedera. Pemain 22 tahun itu kini menatap kesempatan tampil dalam laga kompetitif pertamanya setelah lebih dari 6 bulan menepi. Juventus dijadwalkan menghadapi Como dalam lanjutan Serie A 2025-26 usai jeda internasional. Dan momen tersebut berpotensi menjadi ajang comeback Miretti yang telah lama dinantikan. Musim lalu, Miretti sempat dipinjamkan ke Genoa, namun cedera bahu di akhir musim 2024-25 membuatnya absen dalam 6 laga terakhir. Setelah kembali ke Turin pada musim panas 2025, nasib sial kembali menimpanya. Dalam laga uji coba internal kontra Juventus Next Gen pada Agustus, ia mengalami cedera otot serius yang membuatnya harus menepi selama 2 bulan pertama musim ini. Rangkaian cedera tersebut membuat total waktu absennya menembus lebih dari setengah tahun tanpa satupun penampilan resmi. Kini, situasi mulai berubah. Menurut laporan La Gazzetta dello Sport dan Tuttosport, Miretti telah pulih sepenuhnya dan kembali berlatih normal bersama skuad utama. Kehadiran Miretti diyakini bisa memperkuat kedalaman lini tengah Juventus, terutama setelah beberapa gelandang utama kerap terkendala kebugaran. Meski demikian, belum ada kepastian apakah Tudor akan langsung menurunkan Miretti sebagai starter atau menempatkannya di bangku cadangan pada laga di Stadio Giuseppe Siniglia nanti. Bagi Miretti, laga kontra Como berpotensi menjadi titik awal kebangkitan setelah fase sulit yang ia alami. Terakhir kali ia tampil untuk Juventus terjadi pada 25 Mei 2024 ketika Bianconeri menang 2-0 di laga penutup musim 2023-2024. Juventus mendapat kabar buruk jelang lanjutan kompetisi Serie A. Bek andalan mereka, Gleison Bremer, dipastikan absen setelah klub mengonfirmasi bahwa sang pemain harus menjalani operasi lutut. Dalam pernyataan resmi pada Senin 13 Oktober 2025, Juventus menyebut Bremer mengalami robekan meniskus pada lutut kirinya dan akan segera menjalani tindakan medis di Lyon. Cedera ini memaksa pelatih Igor Tudor melakukan perombakan di lini pertahanan, mengingat peran vital Bremer dalam sistem 3 bek yang menjadi fondasi utama permainan Bianconeri. Menurut laporan La Gazzetta dello Sport, Bremer diprediksi menepi sekitar 1 bulan dan baru bisa kembali bermain setelah jeda internasional November mendatang. Absennya pemain asal Brazil itu menjadi pukulan telak, terlebih Juventus akan menghadapi jadwal padat di Serie A dan Liga Champions. Dalam periode tersebut, Bianconeri dijadwalkan melawan Como, Lazio, Sassuolo, Real Madrid, serta Atalanta. Rangkaian laga krusial yang bisa mempengaruhi posisi mereka di klasemen dan fase grup Eropa. Situasi ini memaksa Tudor memutar otak untuk mencari solusi cepat. Saat ini ia hanya memiliki 4 bek tengah senior yang fit, yakni Federico Gatti, Pierre Kalulu, Lloyd Kelly, dan Daniele Rugani. Gatti kemungkinan besar akan menjadi pengganti utama karena memiliki karakter permainan yang mirip dengan Bremer, tangguh dalam duel udara dan agresif membaca situasi. Rugani yang sejauh ini minim menit bermain juga berpeluang mendapat kesempatan lebih besar. Selain itu, Tudor menyiapkan opsi alternatif dengan menurunkan Manuel Locatelli sebagai bek tengah jika stok pemain bertahan benar-benar menipis. Bek muda Pedro Felipe dari tim Juventus Next Gen pun bisa kembali dipanggil setelah sempat masuk daftar cadangan melawan Milan. Kehilangan Bremer bukan hanya mengurangi kekuatan fisik, tetapi juga kepemimpinan di lini belakang. Sejak bergabung dari Torino pada 2022, ia selalu menjadi figur kunci dalam menjaga kestabilan pertahanan. Untuk sementara, Tudor mungkin akan menerapkan pendekatan lebih pragmatis dengan memperkuat lini tengah dan mengandalkan transisi cepat guna menutup celah pertahanan. Meski cedera ini menjadi kabar buruk, tim medis Juventus optimistis operasi akan berjalan lancar. Jika proses pemulihan sesuai rencana, Bremer diperkirakan bisa kembali bermain pada akhir November atau awal Desember 2025, memberi harapan baru bagi Juventus di tengah padatnya jadwal kompetisi. Para penggemar Juventus dikejutkan oleh kabar bahwa Gleison Bremer harus kembali naik meja operasi setelah menjalani konsultasi medis di Lyon pada Senin lalu. Bek asal Brazil itu merasakan nyeri pada lutut kirinya yang sebelumnya pernah dioperasi, tepat setelah laga melawan Atalanta bulan lalu. Awalnya, para pendukung berharap Bremer bisa segera pulih dan tampil menghadapi Como akhir pekan ini.
Namun hasil pemeriksaan menunjukkan adanya robekan meniskus, memaksa sang bek menjalani operasi lanjutan. Situasi ini menjadi pukulan berat bagi Juventus, yang tengah berupaya menjaga stabilitas performa di bawah arahan Igor Tudor. Sejak awal musim, Tudor kerap menerapkan formasi fleksibel dengan 4 bek tengah, di mana Pierre Kalulu kerap dimainkan sebagai wingback kanan untuk memperkuat lini pertahanan. Akan tetapi, dengan Bremer dan Cabal sama-sama cedera, strategi tersebut kini sulit diterapkan. Tudor hanya memiliki 4 bek tengah yang benar-benar fit: Kalulu, Federico Gatti, Daniele Rugani, dan Lloyd Kelly. Kalulu kemungkinan besar akan kembali ke posisi aslinya sebagai bek tengah dan bergantian dengan 3 pemain lain tersebut di jantung pertahanan. Di sisi lain, absennya Bremer membuka peluang bagi Joao Mario untuk tampil sebagai wingback kanan utama. Pemain muda Portugal itu kini memiliki kesempatan emas untuk membuktikan kemampuannya. Weston McKennie dan Andrea Cambiaso bisa menjadi opsi rotasi tambahan, sementara sisi kiri tetap diisi oleh Filip Kostic. Krisis bek tengah juga memberi peluang bagi pemain muda Juventus next gen, Pedro Felipe. Bek berusia 21 tahun itu tampil konsisten di bawah asuhan Massimo Brambilla setelah pulih dari cedera dan sudah sempat dipanggil ke skuad utama saat menghadapi AC Milan. Tudor disebut akan mempromosikan Felipe ke tim utama untuk menambah kedalaman skuad, langkah yang dinilai logis mengingat jadwal Juventus yang padat dalam beberapa bulan ke depan. Awalnya fokus utama Juventus di bursa transfer Januari adalah mencari gelandang dan wingback baru, namun situasi cedera ini kemungkinan mengubah prioritas klub. Kebutuhan akan bek tengah tambahan kini semakin mendesak, terutama untuk menghindari resiko krisis di lini pertahanan. Meski Bremer dan Cabal diperkirakan pulih sebelum Januari, keduanya perlu dikelola hati-hati agar tidak mengalami cedera kambuhan. Karena itu, manajemen Juventus diyakini akan mempertimbangkan perekrutan pemain bertahan baru, baik lewat pinjaman maupun pembelian murah, senilai sekitar 10 juta euro atau 172 miliar rupiah. Dengan jadwal padat dan tekanan tinggi di Serie A dan Liga Champions, keputusan cepat dalam memperkuat lini belakang akan sangat menentukan arah perjalanan Juventus musim ini. Juventus dikabarkan tengah mengintai peluang untuk merekrut Kobbie Mainoo, gelandang muda Manchester United yang kini mulai terpinggirkan di bawah kepemimpinan pelatih baru Ruben Amorim. Pemain berusia 20 tahun itu sempat digadang-gadang sebagai salah satu talenta paling menjanjikan dari Akademi MU dalam beberapa tahun terakhir. Namun sejak kedatangan Amorim, posisinya di skuad utama semakin terpinggirkan dan ia lebih sering duduk di bangku cadangan. Situasi tersebut membuat Mainoo mempertimbangkan untuk hengkang pada bursa transfer Januari mendatang demi mendapatkan kesempatan bermain reguler. Menurut laporan Tutto Juve, Juventus menjadi salah satu klub yang paling serius memantau situasi Mainoo di Old Trafford. Bianconeri melihat sang gelandang sebagai aset jangka panjang yang bisa memperkuat lini tengah mereka. Meski menit bermainnya di Premier League musim ini terbatas, Mainoo dianggap memiliki potensi besar berkat kemampuan mengontrol tempo permainan dan ketenangan dalam distribusi bola. Juventus menilai Turin bisa menjadi tempat ideal bagi Mainoo untuk berkembang, terutama dengan sistem yang menuntut disiplin taktik dan kualitas teknis tinggi. Ketertarikan Juventus juga didorong oleh kondisi internal tim yang sedang tidak stabil. Toon Koopmeiners mengalami penurunan performa, sementara Weston McKennie diperkirakan akan dilepas pada jendela transfer mendatang. Kondisi ini membuat Juventus membutuhkan tambahan tenaga muda yang bisa memberi keseimbangan di lini tengah. Kesempatan bermain reguler di Serie A bisa menjadi momentum kebangkitan bagi Mainoo yang sebelumnya gagal mendapat menit bermain cukup di bawah Amorim. Mainoo sebenarnya sudah meminta izin untuk dipinjamkan pada musim panas lalu, namun Manchester United menolak dengan alasan masih ingin memantaunya di level senior. Kini dengan bursa transfer musim dingin semakin dekat, peluang pindah terbuka kembali. Juventus dikabarkan tidak ingin terburu-buru tetapi siap bergerak cepat jika situasi negosiasi memungkinkan. Strategi ini sejalan dengan kebijakan transfer klub yang belakangan ini lebih selektif dalam merekrut pemain muda potensial untuk investasi jangka panjang. Allianz Stadium dinilai bisa menjadi lingkungan ideal bagi perkembangan Mainoo. Selain peluang tampil di kompetisi besar seperti Serie A dan Liga Champions, ia juga bisa belajar dari pemain-pemain berpengalaman di lini tengah Juventus. Jika transfer ini terrealisasi, langkah tersebut bisa menjadi keuntungan bagi kedua pihak. Juventus mendapatkan tambahan energi dan kreativitas di lini tengah, sementara Mainoo memperoleh panggung baru untuk membangkitkan karirnya yang sempat terhambat di Manchester United.